Salam Rubicon, salam BK mengudara. Nah, kali ini kita akan share lanjutan dari yang kemarin setelah kita sudah membahas tentang visi dan misi bagaimana membuat papan bimbingan digital, kemudian bagaimana caranya membuat nama papan bimbingan digital yang unik. Kita akan lanjutkan dengan bagaimana sih caranya membuat template profile dan feed posting bagi papan bimbingan digital kita. Nah, cara yang pertama ya, kita harus lihat dulu, mungkin ini bisa jadi satu gambaran untuk Anda semua melalui formula Rubicon. Nah, bagaimana mengelola papan bimbingan digitalnya. Apa yang perlu kita berikan di sini ya, yang paling pertama adalah tentang logo atau brand kita. Kalau Anda lihat dari yang ada di template ini kemudian menuju ke logo ini. Nah, ini ada yang berbeda. Apa yang berbeda? Nah, awalnya kalau di sana ya, di template-nya berwarna hijau dengan keterangan ruang bimbingan dan konseling. Ini logonya seperti ini. Filosofinya sudah kita jelaskan di video sebelumnya ya. Namun ternyata kalau logonya seperti ini ya, agak kurang jelas gitu. Kadang-kadang agak bingung ya bagi segmentasi kita, kemudian bagi viewersnya jadi bingung. Maka kami coba merumuskan bagaimana mendesain logo yang lebih mudah dikenali ya. Pembuatannya pun jadi jauh lebih mudah. Kurang lebih seperti ini ya, kita membuat icon awareness lebih mudah dikenali ya, lebih mudah orang melihat. Apabila bingung dengan nama akunnya, tapi mereka bisa melihat langsung ke ikonnya seperti ini ya, justru akan lebih memudahkan kita. Kemudian tahapan kedua, apa yang dibutuhkan? Tentu profile ya. Bagaimana membuat profile? Di sini digambarkan media bimbingan dan konseling nomor 1 di Indonesia ya. Tapi insya Allah kita memang nomor 1 ya saat ini. Kemudian nanti kalau Anda, nah silahkan sesuaikan dengan kebutuhan akunnya. Misalkan akun sekolah atau akun publik, disesuaikan saja. Kira-kira redaksinya seperti apa? Kurang lebih contohnya nanti akan kita gambarkan ya di bagian bawah nanti. Jadi profilingnya kurang lebih menggambarkan tentang media informasi, bimbingan dan konseling. Nah, nanti kita juga akan menggunakan fitur icon yang mewakili infonya, tapi kita akan share setelah ini ya, kita akan share setelah ini. Kemudian kita juga bisa menjabarkan visi kita yang kita buat di blueprint sebelumnya melalui kata kunci. Contoh, kalau di Rubicon, buzzer, karir, parenting, dan juga training. Nah, kalau di sini kita contohkan saja, misalkan tips belajar, ada info karir, konsultasi, dan juga konseling. Kemudian nanti disesuaikan dengan apa yang ingin Anda share pada akun Anda. Nah, itu yang akan Anda buat seperti ini nanti. Kemudian untuk logo ya atau icon-icon yang Anda gunakan, nanti bisa gunakan icon yang ada di ini yang biasa Anda tahu di keyboard chat Anda. Ini fitur-fiturnya. Nanti kita cari yang representatif dengan apa yang ingin Anda sampaikan. Contoh, nah kita menggunakan logo TOA ya, misalkan TOA ini digambarkan sebagai layanan informasi ya, atau digambarkan untuk announcement yang lainnya, silahkan. Kemudian ada juga ini ya, icon love. Anda jangan segan untuk menggunakan ini ya, karena ini memang lekat dengan kita, empatik, kemudian selalu memancarkan rasa kasih sayang. Nah, ini bisa digunakan. Kemudian langkah selanjutnya agar mudah ya, agar lebih mudah, kita coba cari inspirasinya melalui role model. Mungkin Anda tidak asing dengan akun ini, ada BK Evolution ya. Apa yang bisa Anda pelajari? Anda bisa mencari, nah ini, melihat logonya ya, melihat logonya, kemudian bagaimana membuat profilingnya. Ya, di sini nah kelihatan nih, profilingnya menarik, konten kekinian, bimbingan dan konseling. Nah, sehingga kita tertarik untuk melihat itu. Kemudian nah ini penggunaan icon-icon, ada highlight tapi masih sedikit ya. Kemudian bagaimana templatingnya. Nah, templatingnya bisa Anda lihat, nanti yang lainnya juga bisa Anda lihat polanya. Selanjutnya ada BK menginspirasi ya. Ada BK menginspirasi. Nah, di sini bisa Anda lihat bagaimana pembuatan logonya, kemudian profilingnya. Dia menggunakan moto kembangkan diri, temukan solusi dan yakinkan diri untuk meraih mimpi. Wadah inspirasi dan sharing, wah luar biasa. Apa yang di-sharing?
karir, pribadi, sosial, belajar hingga religi. Nah, luar biasa ya. Nanti Anda bisa coba lihat. Nah, highlightnya di sini banyak. Ada info seminar, motivasi, ya, sharing inspirasi, open donasi, lomba, promosi, dan info beasiswa, dan masih banyak lagi di sana ya. Dan templatingnya juga bisa Anda lihat. Kemudian ini akun publik yang lain. Nah, ini tentang psikologi ya. Tapi Anda bisa lihat juga polanya apa. Bagaimana pembuatan ikonnya, ya, pembuatan logonya, kemudian profilingnya. Nah, di sana juga ada highlightnya. Dan bagaimana format templatingnya, ya, Anda juga bisa lihat di sini. Kemudian ini langsung ya, coba kita ambil highlight banget yang sangat representatif ya. Nama akunnya Sahabat Siswa. Nah, kita bisa lihat apa nih, pelajari langsung. Nah, ini misalkan BK adalah sahabat siswa. Wah, ini keywordnya bagus banget ya. Kemudian menggambarkan juga kalau misalkan ada website atau akun YouTube misalkan, atau mau di-linkkan ke Facebook, silahkan, nanti bisa diarahkan ke sini. Nah, formatnya seperti ini. Sama, jangan segan menggunakan icon Anda ya. Icon-iconnya digunakan agar secara visual menarik, dan ini sangat relate dengan kehidupan sehari-hari, katakanlah siswa Anda semua ya, atau orang-orang yang tertarik dengan bimbingan konseling kalau itu akun publik tentang bimbingan dan konseling. Kita coba ke teknisnya, bagaimana cara membuat papan bimbingan digitalnya. Nah, ini kemarin kita sudah bahas ya. Kita sudah bahas dari nama-namanya. Nah, cuma kali ini saya akan coba ambil contoh, ambil sampel dari BK Spekta. Oke, saya akan ambil sampel dari BK Spekta. Ya, ini yang akan kita buat simulasinya. Nih, contohnya misalkan tadi kita ambil inspirasinya adalah dari akun BK Menginspirasi. Ya, dari akun BK Menginspirasi. Apa yang perlu kita buat? Tadi ada logo, ya. Maka, nah, kita desain ya. Desain logo yang cukup jelas terbaca. Nah, BK Spekta. Nah, nanti segmentasi kita atau viewers kita, followers kita akan paham, oh ya, ini adalah akun dari BK Spekta. Apabila mereka tidak ngeh dengan nama ID-nya, tapi di profilnya, di logonya mereka sudah jelas, oke, ini adalah BK Spekta. Kemudian berlanjut pada apa nih? Profilingnya. Profilingnya kita bisa apa? Bisa berikan slogan atau kata kunci dari visi ya, dari visinya kita bisa gambarkan. Ini contohnya ya, nanti bisa Anda adaptasi. Nah, tinggal sesuaikan saja dengan kebutuhan Anda. Contoh ya, jadi sahabat siswa, inspiratif, dan pendengar terbaikmu, contohnya. Kemudian kita berikan lagi agar lebih tertarik, come and talk ya. Silakan datang dan yuk kita ngobrol gitu. Apa yang akan di-sharingkan? Sharing pribadi, sosial, belajar, dan karir. Kalau misalkan ada link YouTube ya, atau tadi link ke channel yang lainnya, silahkan nanti Anda berikan di bagian bawahnya. Nah, jangan lupa juga di sini kita bisa optimasi icon, berikan comment talk, misalkan bisa gedung, ruangan, atau apapun. Sharing, Anda juga pilih icon yang sekiranya tepat ya dengan sharing itu apa. Nah, kita gambarkan seperti ini. Kunjungi YouTube misalkan, ini contoh saja ya, kunjungi YouTube-nya. Saya akan berikan icon-icon, nah, penunjuk jari, silahkan ke bawah, silahkan diklik, bahkan langsung clear, jelas ya, subscribe misalkan, dan tonton, nah silahkan. Bentuknya seperti ini ya. Jadi nanti kita sudah punya satu paket ya, satu paket profile seperti ini. Bagaimana caranya? Coba cari tadi turunannya atau modelingnya kemana. Contoh ini saya ambil dari BK Menginspirasi ya, ini contohnya. Turunannya jadi seperti ini. Di logo ada, profilingnya ada, kemudian optimasi ikonnya juga sudah ada. Oke, semoga ini kemudian ketika sudah menjadi seperti ini ya, ini gambaran yang tadi sudah jadi nih ya. Sudah jadi prototipenya. Selanjutnya apa yang kita tambahkan? Kita bisa tambahkan lagi highlight. Anda tadi sudah melihat beberapa model ada highlight-nya. Nah, sekarang kita akan buat juga highlight ya. Kita buat highlight. Nah, sebelum membuat highlight, Anda tentukan dulu
logo tadi ya, warnanya misalkan warnanya apa saja yang digunakan ya. Jadi kita harus selaras dengan logo yang kita bawa sebelumnya. Di contoh saya menggambarkan BK Spekta itu lekat dengan warna biru misalkan, maka highlight saya akan memilih warna biru untuk highlightnya ya, atau yang sekiranya cukup selaras dengan biru apa putih misalkan. Nah, nanti bisa Anda combine dengan putih juga. Nah, kali ini highlightnya saya menggunakan warna biru ya. Warnanya disesuaikan dengan identitas akun atau logo seperti yang saya share sebelumnya. Kemudian kalau ini sudah, apakah cukup? Tidak. Kita akan tambahkan kembali dengan beberapa icon ya. Iconnya digunakan untuk memperjelas pesan. Saya yakin nanti dengan ini akun Anda atau papan bimbingan digital Anda akan terlihat sangat menarik. Ya, akan sangat menarik. Tapi apakah cukup dengan ini? Tidak. Ya, kita akan tambahkan informasi untuk memperjelas di bawahnya. Ya, info penting atau klasifikasi infonya. Ya, infonya apa saja? Silahkan Anda sesuaikan ya, Anda sesuaikan dengan kebutuhan Anda. Lagi-lagi dengan kebutuhan Anda. Kalau di sini kita gambarkan dengan misalkan ada info update, relax with us ya. Jadi kita misalkan Anda memberikan audio-audio yang menenangkan, cheer up. Nah, kita berikan di sini. Kita juga berikan informasi tentang konseling online misalkan, dan jadwal konsultasi ya, ada info lomba, info karir, dan masih banyak lagi. Ini hanya sampel. Silahkan Anda sesuaikan dengan kebutuhan Anda. Ya, jadi udah clear. Ini contohnya BK Spekta dengan profilnya, dengan penggunaan optimasi icon, kemudian ditambahkan dengan highlight ya, highlightnya cukup selaras, dan juga info pentingnya apa yang sudah tentu diklasifikasi sebelumnya. Baik, bisa Anda cermati ya. Nanti coba bangun lagi inspirasinya, konsep lagi bagaimana papan bimbingan Anda akan dibuat gitu ya. Kemudian selanjutnya ada contoh templatingnya. Ini contoh misalkan saya akan ambil dari satu akun psikologi yang cukup terkenal, Relief ya. Nah, Relief bagaimana profilingnya, highlightnya, dan juga sampai ke templating feed postingnya ya. Feed postingannya seperti ini Relief. Atau misalkan ini milik Rubicon ya, Rubicon yang awal-awal dulu kita sharingnya seperti ini. Tadi masih ingat ya, logo Rubicon itu dibangun dengan komposisi warna ada putih, pink, dan juga hijau. Jadinya seperti ini, unsur-unsurnya tidak hilang dari pink, ada hijau ataupun putih ya. Kita gambarkan seperti ini. Kemudian ada psychology care. Sama profilingnya, bagaimana membuat logonya, kemudian ada highlight tentunya. Ya, ada highlight. Kemudian templatingnya dengan warna ya, warna yang kesannya itu ke pink atau magenta ya. Nah, selaras seperti itu. Karena apa? Menyesuaikan dengan logo. Lihat, logonya cenderung pink, maka nanti atau magenta ya. Maka feed postingannya coba diselaraskan dengan itu. Begitupun Rubicon dan juga Relief. Ya, Anda cermati baik-baik turunannya dari logo hingga ke postingan ya, postingannya seperti ini, selaras semua. Gitu ya. Jadi akan jauh lebih mudah untuk menyerap informasinya. Selanjutnya bagaimana contoh templatingnya ya. Kita akan ambil sampel contoh kita menggunakan Relief ya. Tadi kita sudah bahas mulai dari logo, profiling hingga highlight. Sekarang kita coba buat templatingnya bagaimana? Gunakan warna yang sesuai dengan identitas brand papan bimbingan Anda. Ini cenderung ke biru. Nah, kita bisa gunakan. Nah, apa sih yang warna yang lekat dengan biru ya? Kita bisa letakkan warna birunya, atau ya kita bisa menggunakan ya tidak hanya satu warna, tapi kita bisa gunakan warna kombinasi. Misalkan ada warna-warna gradasi dari biru ya, atau warna-warna yang komplementer dengan biru. Ya, di sini diperlihatkan ada warna ungu. Ya, kemudian birunya agak biru lebih gelap, ada yang biru lebih tipis lagi. Nah, ini kita bisa gunakan semacam ini. Contohnya misalkan ini pola ya, pola yang pertama. Nanti positioningnya mau seperti apa? Ini hanya blueprint ya, ini hanya blueprint. Saya contohkan dengan seperti ini. Misalkan
Tadi BK Spekta warnanya biru ya. Maka apakah biru seperti ini semua nanti? Tidak, polanya saya akan buat mix seperti ini misalkan. Jadi ada biru muda, kemudian biru tua, biru muda kembali, ada biru tua. Nah, jadi nanti ketika melihat postingan feed-nya rapih ya, kemudian sudah tertata juga dengan baik, maka nanti viewers-nya atau follower-nya akan nyaman untuk melihat-lihat akun kita atau papan bimbingan digital kita. Nah, ini pola pertama. Saya contohkan juga dengan pola kedua ya. Nah, misalkan kita mau bermain-main juga dengan putih. Kita boleh buat saling silang seperti ini ya, seperti checkboard. Atau pola ketiga sama checkboard, hanya saya menggunakan biru muda dan biru tua. Ya, ini pola-polanya. Ini hanya gambaran saja, nanti silahkan disesuaikan dengan kreativitas Anda masing-masing. Kemudian ada pola 4. Nah, saya buat sejajar seperti ini. Ya. Tentu polanya tidak hanya berakhir di sini. Apakah hanya terbatas untuk ini? Tidak, ada banyak ragam pola. Nah, itu yang Anda coba gambarkan dulu. Kalau Anda sudah melihat atau membuat satu blueprint templating seperti ini, nanti akan mudah Anda menyusunnya. Ya, nanti Anda akan mudah menyusunnya. Begitupun di Rubicon, begitu kami cara menyusun polanya. Jadi yang jelas warnanya tidak hilang dari identitas brand atau logonya. Ya, nanti tinggal buat polanya. Kalau ini sudah selesai semua, nah sekarang adalah giliran Anda untuk mewujudkan kreasi papan bimbingan digital Anda. Kalau hanya disimak seperti ini mungkin oke, terlihat mudah atau begini ya. Tapi Anda tidak akan tahu hasil akhirnya ya kalau Anda tidak mencoba. So, sekarang yuk sahabat Rubicon semua, silahkan coba buat ya. Kemarin blueprint sudah kita buat sampai ke tahapan ini. Nanti Anda akan tahu hasilnya secara visual. Nah, nanti ini akan lebih membuat Anda termotivasi untuk membuat papan digital Anda, papan bimbingan digital Anda menjadi semakin menarik ya untuk dilihat, menarik untuk disimak, sehingga nanti followers atau segmentasi kita semua ingin melihat informasi-informasi yang ada di papan bimbingan digital kita. Baik, mungkin itu yang bisa saya share untuk kali ini. Semoga menginspirasi. Salam Rubicon, salam BK mengudara.